Halo sahamania, selamat datang di pembahasan dari para perusahaan yang menjual banyak sekali produk-produk kamar mandi. Ya, di kamar mandi itu kan ada kepala shower, lalu ada juga kloset. Nah, ini mereka menjual barang-barang tersebut. Ini adalah perusahaan yang direquest oleh teman-teman kita. Nama perusahaannya adalah Surya Toto Indonesia Tbk dengan kode emiten TOTO atau kita panggil aja Toto. Saya masih ingat di dalam toilet daripada rumah kakek nenek saya itu memakai merek Toto. Jadi udah lama banget perusahaan yang satu ini mendistribusikan produk Toto. Jadi seperti apa kinerjanya? Saya ada lihat-lihat sejenak dan memang bagus sih kinerjanya. Karena udah terpercaya banget dengan kualitas produk yang sudah sangat menjamur di mana-mana. Langsung kita lihat dari sejarah mereka terlebih dahulu. Di dalam berita ini kita dapat melihat mereka memasang target pertumbuhan penjualan 7% di 2023. Dan juga lain-lainnya, kantongin pendapatan 1,5 triliun hingga kuartal ketiga tahun 2022. Jadi benar, di kuartal keempat mereka masih belum melaporkan, jadi masih tunggu. Berita-berita lainnya sih oke-oke aja. Jadi kita langsung lanjut ke sejarah mereka di sini. Jadi mereka bergerak di bidang manufaktur dan penjualan produk sanitasi, perlengkapan dan produk sistem dapur, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan produk tersebut. Mulai beroperasi secara komersial pada tahun 79, di mana PT Marindo Intikor adalah perusahaan induk utama perusahaan. Lalu ada juga PT Multifortuna Asindo sebagai perusahaan induk langsung perusahaan. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa produk daripada Toto ini, di mana ada sanitary dan fitting. Di mana kedua produk inilah yang menjadi penjualan utama daripada Toto. Seperti toilet, kita bisa lihat di sini. Sangat mewah lah ya. Kalau hotel yang udah mewah pasti biasanya memakai produk daripada mereka. Dan juga beberapa apartemen dan juga properti developer juga memakai Toto biasanya, karena udah terjamin kualitasnya. Jadi untuk prospeknya bagaimana bergerak di bidang barang-barang ini? Bisa dikatakan standar-standar aja sih, karena untuk produk-produk seperti ini kan membutuhkan konsumen seperti yang bergerak di bidang properti. Kita tahu sendiri bidang properti itu terhantam cukup parah pada terjadi pandemi kemarin. Kekuatan pembelian itu berkurang drastis, apalagi sekarang di 2023 suku bunga lagi naik banget. Jadi sektor properti bakal terdampak lagi sih. Tapi kita lihatlah ke depan bagaimana, apakah suku bunga akan lebih cepat diturunkan nanti, karena inflasi sih sudah mulai menurun ya. Jadi kalau inflasi sudah terkendali di kisaran 2%, maka Bank Indonesia atau bank sentral negara lainnya akan menurunkan suku bunga. Mungkin sekitar 2% biar stabil nanti inflasinya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Jadi kita tunggu aja. Untuk sekarang sih suku bunga masih tinggi, jadi terdampak banget sih. Termasuk Toto ini, kita lihat ke depannya bakal kayak gimana. Lalu selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya, di mana posisi masyarakatnya 7,5%. Ini aman-aman aja. Lalu ada Toto Limited memegang 37,9%. Kalau kita lihat di sini sih aman-aman aja. Kebanyakan tentang berita mereka membagikan dividen, karena Toto ini juga sangat rajin bagi dividen. Seperti rajin apa? Ini ya, setahun bisa sampai 2 kali. Sekarang kita akan lihat laporan keuangannya. Di tahun 2020 memang terdampak cukup parah, tapi 2021 dan 2022 mulai tumbuh kembali. Kita coba lihat Toto. Memang kata saya sih 2023 bakal berat banget untuk sektor properti. Tapi untuk Toto ini sepertinya tidak terlalu terdampak ya. Tapi tetap harus hati-hati sih, karena kuartal keempatnya belum dilaporkan, jadi kita perlu tunggu. Kita lihat dulu yang kuartal ketiganya di sebelah sini. Tadi saya udah download, tapi kita download lagi aja. Lalu kita bandingkan dengan yang RT Business punya. Ini dia. Untuk kasnya dia cukup tebal, 405 miliar rupiah. Ya. Lalu dengan liabilitas jangka pendeknya cuma 365 miliar rupiah. Lalu total liabilitasnya itu 1,2 triliun rupiah. Untuk liabilitas jangka pendeknya masih bisa tertanggung dengan cash, di mana cash rasionya itu 110%. Jadi masih cukup sehat, kasnya ini cukup gede. Selanjutnya kita akan cek. Saya cukup penasaran dengan asetnya
investasi pada entitas asosiasi. Kita coba lihat di mana aja. Investasi pada entitas. Oke, kita coba lihat ya. Apa yang mereka investasikan? Ada Surya Graha Pertiwi. Di sini ya. Perusahaan apakah itu? Kalau kita lihat di sini sih sepertinya properti kali ya. Oh, bergerak dalam kegiatan untuk memproduksi dan menjual produk sanitari. Jadi mungkin masih sama juga. Ya, kira-kira seperti itulah. Selanjutnya kita akan melihat pendapatannya datang dari mana aja. Kalau kita lihat di sini pendapatannya itu 1,5 triliun rupiah. Dikurangi beban pokok penjualan 1,1 triliun rupiah, dapat laba bruto 416 miliar rupiah dan lain-lainnya. Yang perlu kita lihat pendapatannya itu datang dari mana. Kalau yang pendapatan lain lalu beban lain-lainnya nggak terlalu gede sih, jadi nggak terlalu menarik. Kita lihat dulu pendapatannya. Pendapatan nih. Jadi pendapatannya itu datang dari penjualan produk fitting, lalu ada juga sanitari juga. Bisa kita lihat di sini ya. Next. Agak jauh ya. Kita next lagi. Nah, ini dia pendapatannya. Produk utamanya itu saniter. Lalu ada juga fitting di sini. Jadi masih lebih gede di bidang saniter, lalu ada fitting. Saniter itu tadi ya, yang seperti toilet, closet gitu, bahkan bathtub juga termasuk. Lalu fitting itu yang kepala shower, gitu teman-teman, termasuk itu. Lalu peralatan dapur itu masih sedikit sekali, jadi memang mereka spesialis di kamar mandi. Ya, lalu secara geografis juga, kebanyakan mereka jual di pasar lokal, jadi di Indonesia. Oke, jadi itulah sekilas tentang Toto. Sekarang kita akan lihat transaksi hariannya bagaimana pada hari ini, yakni sekitar 41 juta rupiah. Agak sepi sih karena porsi publiknya cuma 7,5%. Ya, masih memenuhi ketentuan minimal daripada OJK, yakni 7,5%. Untuk market cap-nya juga gede sih, jadi masalah kenapa mereka bisa sangat sepi karena porsi publik yang kecil. Dan inilah pergerakan sahamnya masih belum terlalu banyak ya, tapi labanya udah gede banget sih. Tadi saya belum mention, jadi cash ratio-nya tadi 110%. Lalu selanjutnya kita dapat melihat PER-nya itu 8,8 kali, jadi bisa masuk waktu standar. Lalu marginnya juga sangat sehat, return on equity-nya juga double digit, return on equity-nya 13%. Jadi bisa dikatakan Toto ini menarik banget sebagai perusahaan, apalagi mereka sangat rajin bagi dividen, cash-nya sehat, labanya gede, marginnya sehat, pemegang saham juga aman. Cuman ya hariannya juga agak sepi. Memang sepi sih, tapi kalau perusahaannya bagus ya nggak masalah. Jadi untuk Toto ini bisa dikatakan prospeknya sih ya agak standar-standar aja, tapi kinerjanya bagus, jadi bisa diinvestasikan. Tapi jangan lupa untuk memakai uang dingin, dan jangan lupa untuk melakukan diversifikasi. Jadi gitu aja pembahasan tentang Toto, distributor dari berbagai produk kamar mandi. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.